Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan bulan mulia. Pernah mendengar bahkan bulan Ramadan bulan dilipat gandakan pahala. Bulan Ramadan bulan ibadah. Bulan Ramadan bulan berkah, buah segala macam. Bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Dan itu akan datang dan pasti datang Lailatul Qadar, sudah dijanjikan oleh Allah. Lailatul Qadar pasti ada. Dan pasti datang. Pasti datang Lailatul Qadar. Pasti tiba, pasti ada, karena Allah sudah berjanji. Cuman yang menjadi masalah adalah apakah kita termasuk orang yang mendapatkannya atau tidak. Ini yang paling penting. Agungnya Ramadan, mulianya Ramadan, banyaknya pahala di bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah kita tergolong orang yang akan mendapatkannya atau tidak. Nah, ini yang harus kita hadirkan, kesadaran makna ini. Jangan sampai kita memasuki bulan Ramadan tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Siapakah yang tidak mendapatkan apa-apa? Yang tidak pernah rindu Ramadan. Pertama, tidak kenal agungnya Ramadan dengan hatinya. Kalau hanya mengenal dengan kupingnya saja bisa menghafal ribuan hadis mungkin, tapi tidak mengenal Ramadan dengan hatinya. Kalau dia mengenal Ramadan dengan hatinya, dengan penuh keyakinan bahwa bulan mulia, hatinya yang kenal, itu akan menggerakkan dirinya untuk mempersiapkan menyambut Ramadan secara otomatis. Dan menyambut Ramadan seperti apa? Anggap saja kita buat contoh yang sederhana. Jika ada orang yang sangat kita hormati, sangat kita cintai akan datang ke rumah kita, ada di hati kita. Nggak mungkin kita enak-enak langsung kita mempersiapkan kamarnya di mana, makanannya apa, kan begitu. Karena yang datang adalah orang yang saya hormati dan saya cintai. Pasti sudah ngintip, tolong ini selera makannya apa, sukaannya apa, pedas atau tidak pedas dan sebagainya. Karena yang datang kepada Anda adalah orang yang Anda hormati, orang yang Anda cintai. Anda akan mempersiapkan itu semuanya, selera dia. Pengen pokoknya saya akan menyiapkan masakan yang paling enak untuknya. Karena Anda mengagumi, mencintainya. Tapi kalau Anda tidak kenal dia, tidak mengaguminya, tidak menyintainya, biasa saja. Lah bagaimana orang mengaku kenal Ramadan? Ramadan tiba biasa saja. Maka kita harus menyambut Ramadan. Ya, menyambut Ramadan gimana? Ya, apa sih yang sesuai dengan Ramadan? Ibaratnya seleranya apa, kan begitu? Seleranya adalah Al-Quran. Al-Quran dibaca di bulan Ramadan, sholat taraweh, ibadah dan lain sebagainya. Maka mulai hari ini kita mempersiapkan untuk itu. Dan persiapan itu adalah juga bukan basa-basi, akan tapi dorongan dari hati yang berkeyakinan bahwa Ramadan adalah bulan mulia. Maka tolong persiapkan nanti sholat tarawih, musola sudah mulai dirapikan, dibersihkan kembali mushaf-mushafnya, karena ada sebagian orang mushafnya Masya Allah, semoga kita tidak seperti itu, mushafnya kepakai kalau bulan Ramadan saja. Kalau setelah Ramadan langsung taruh di angin-angin, ventilasi, kena debu dari sana, kesananya kena hujan, sudah nggak bisa dibuka lagi, naudzubillah. Baik, kita perlu mempersiapkan secara zahir. Jadi, tapi persiapan ternyata memang bukan hanya kita menyiapkan ibadah. Kalau di dalam Al-Quran kan disebutkan kutiba alaikumusiyam, itu kan ending hasilnya kalau seseorang berpuasa dengan benar, la'allakum tattaqun, niscaya kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Dan di sana ada perintah Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih atau ittaqullaha mastata'tum. Maka harus kita terapkan, takwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, takwalah kepada Allah dengan semampu kita di dalam menjalankan untuk sampai kepada ketakwaan. Di dalam Ramadan ini khususnya, di luar Ramadan pun sebetulnya sama, cuman karena Ramadan adalah bulan takwa, bunyinya la'allakum tattaqun, bulan takwa, la'allakum tattaqun, agar menjadi orang bertakwa, maka caranya juga sama. Ada memahami makna ittaqullah haqqa tuqatih sama ittaqullaha mastata'tum. Ittaqullah haqqa tuqatih, nah ini Ramadan. Jadi di dalam bulan Ramadan, ibu bapak, kita pertama harus menyiapkan ibadah apa yang akan kita lakukan. Sholat taraweh, sahur, buka, tadarus, Al-Quran, segala macam itu bagus.
Akan tapi ada hal yang tidak kalah penting dengan itu semuanya adalah merenung, kemudian setelah itu kita ikrar bersemangat untuk mengurangi dosa-dosa. Kebiasaan jelek di luar Ramadan yuk kita rubah. Maka para ulama yang mengatakan haqqa tuqatih, bertakwalah dengan benar-benar takwa, itu adalah di dalam meninggalkan kemaksiatan. Jadi maksiat harus benar-benar serius, harus kita berusaha terus meninggalkan maksiat, berusaha. Adapun mastata'tum, ayat lain berbunyi mastata'tum, itu adalah urusan kebaikan. Baca Quran kalau mampu 1 juz sehari, 1 juz, tidak kuat ya setengah juz, 1 lembar begitu. Tapi kalau haqqa tuqatih dalam urusan kemaksiatan, artinya lebih perlu kita dahulukan menjauhi kemaksiatan daripada melakukan kesunahan-kesunahan. Dan alangkah banyaknya orang tertipu, dia seolah-olah banyak ibadahnya, ternyata juga dibarengi dengan kemaksiatan, tidak sadar kemaksiatannya tersebut ternyata lebih gede dosanya, kebaikannya tidak bisa untuk membayar kejahatannya. Nah ini kadang tidak disadari. Anggap saja contoh ini, kita sering buat contoh yang sederhana. Mungkin orang sudah mendengar, jadikan Ramadan bulan ibadah, iktikaf, baca Quran dan sebagainya. Cuman ada orang yang dia tidak bisa seperti itu, karena saya harus cari nafkah di pasar, ayo harus bekerja, berarti saya tidak tergolong orang beruntung dong, karena saya tidak bisa banyak iktikaf di masjid, tapi saya harus bekerja dan sebagainya. Kami jawab, orang hebat bukan beribadah harus pergi ke tempat ibadah, tapi bisa menjadikan semua tempat jadi tempat ibadah. Makanya tempat Anda berada, selagi Anda sudah tidak mampu datang ke tempat beribadah untuk bisa khusyuk di musola atau di masjid, karena Anda punya kewajiban yang lain mencari nafkah, maka jadikan tempat Anda ini tempat beribadah. Mungkin Anda tidak bisa baca Al-Quran lagi karena haid atau yang lain yang nggak punya wudhu dan sebagainya, tapi Anda bisa membaca zikir, menyebut nama Allah. Jadi jadikan di semua tempat Anda di bulan Ramadan ini sangat berbeda. Jadi Anda sambil menjaga toko Anda, sambil Anda menunggu pembeli, kalau ada pembeli alhamdulillah dapat duit, nggak ada pembeli Anda bisa berzikir, dapat pahala, beruntung terus. Dan itu harus Anda berlakukan di luar Ramadan. Jadi Anda bisa melakukan itu semuanya. Jadi pastikan saya akan berubah dong Ramadan ini. Tapi di samping itu tadi yang kami sampaikan, menjauh dari kemaksiatan harus segera dihadirkan, sebab kadang tidak lupa. Ya seperti kami contohkan gini, seorang bapak-bapak yang dengar omongan kami langsung kemana-mana ingin berzikir dan sebagainya. Betul, dia jaga toko di pasar. Yang namanya pasar kan ramai orang, dia sambil jaga di toko, masya Allah, sambil berzikir sallallahu alaihi wasallam. Cuman di sana kan juga ada orang dagang, ada orang jualan juga, ada orang jualan, dan kebetulan yang di depannya yang jualan adalah anak tetangga, anak gadis yang belum rapi dalam menutup auratnya, bajunya seronok, dan di hadapannya langsung. Sementara ini Pak Haji ini memang pengen khusyuk sambil beribadah, sambil berzikir, subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia itu tak spontan nampak, ya sadari, sambil dia berzikir, sambil memperhatikan, sambil berzikir. Dan itu terjadi berhari-hari, dan mungkin Ramadan yang lalu juga begitu. Kenapa itu semua terjadi? Dia belum merenung kalau itu adalah dosa. Tapi kalau dia sadar seperti ini, pokoknya bulan Ramadan ini bulan aku menjauh dari dosa. Kalau memang di depan sana ada orang jualan seperti itu, tinggal kursi yang di hadapan ke sana, sudah selesai kisahnya. Mau ngingetkan dia belum bisa, sudah diingatkan juga masih belum mau, maka kita jangan menyerah dong. Kita punya cara kok. Kursinya kita rubah, mengubah kursi saja itu menunjukkan kalau dia punya iman. Kursinya dirubah, jangan sampai kita tetap menghadap ke situ. Cuman kadang kita tidak sadar, dan ini harus diberlakukan dalam aktivitas kita semuanya. Wahai hamba Allah, Anda sebagai kaum pria, kalau Anda jualan ternyata yang beli, mohon maaf, yang beli kok dia adalah perempuan yang tidak menutup aurat, nggak mungkin Anda usir. Dia seorang muslimah juga, karena belum biasa menutup aurat, tidak perlu Anda usir. Akan tapi Anda cukup mengalihkan pandangan. Kita tidak perlu dengan jasad yang kebuka, kita perlu dengan fulusnya untuk dibayarkan, kan begitu ya.
Anda fokus saja kepada barang dagangan dan fulusnya, nanti selesai, dapat duit. Jangan pakai dosa. Kita perlu, jadi kita jalan berdagang pun juga kalau oh masya ya bu gimana, enggak apa-apa, gitu aja, nggak ada masalah. Dan para wanita yang belum menutup aurat, kami sampaikan, jika Anda menemukan orang-orang soleh, ustadz yang ternyata dia menjauhkan pandangannya dari Anda, itu bukan merendahkan Anda, justru karena dia memuliakan Anda, tidak mau merendahkan Anda. Semestinya semua wanita itu di saat diamati badannya, jasadnya, auratnya, dia merasa terendahkan. Kenapa? Diremehkan. Coba saja, saya tidak mau jawab beneran, perempuan saya pantengkan begini, itu merendahkan, saya tidak menghargai sama sekali. Tapi kalau seorang laki-laki menjaga pandangannya, maka sebetulnya dia telah menghargai dan memuliakannya. Maka kami sampaikan pada para wanita, wanita yang saat ini, adik-adikku semuanya di luar sana yang belum menutup aurat, jika ternyata Anda melihat orang yang tampak dia soleh khusyuk, kemudian dia menjaga pandangannya dari mata, dari jasad Anda, itu bukan merendahkan, justru karena dia memuliakannya. Dan kami pun cara pribadi punya cara memuliakan. Saya tidak mungkin melihat dia manteng di samping, iya, bukan karena hanya sekedar dosa saja, tapi adalah adik putri saya. Selagi dia belum bisa menutup, saya akan menutup mata saya, memuliakan dia, kan begitu. Nah begitu juga, ini ilmu. Mohon maaf, kalau Anda ingin belanja, Anda belanja ke warung dan sebagainya, Anda harus milih dong, wahai para bapak. Anda kan punya mata, atau ibu, Anda membawa suami Anda dan anak laki-laki Anda. Jangan sampai ke sebuah tempat yang mohon maaf, yang melayaninya semuanya pakai mohon maaf. Berarti Anda telah menghantarkan suami Anda untuk melihat, kadang ini tidak diperhatikan, padahal Senin Kemis terus dia, bahkan puasanya terus, puasa Daud, Senin Kemis segala macam, tapi bukanya di tempat semacam itu misalnya. Ini bukan merendahkan saudara-saudari kita yang belum menutup aurat, tidak, kita tetap muliakan mereka. Akan tapi Anda sebagai kaum pria yang punya mata, Anda punya hak, punya kewajiban untuk menjaga mata Anda. Belanjanya milih dong. Kenapa? Demi mata Anda, bukan karena kita nggak mau belanja ke tempatnya dia, bukan karena diskriminasi meremehkan dia, tidak, karena saya punya mata, saya harus menjaga. Mau tidak mau loh ya, apalagi kalau Anda belanja makanan. Makanan kan tidak sekali, kalau jualan itu pun jualan saja biasa, memberi lepas. Tapi kalau makanan dia nganter minuman, membersihkan dulu balik. Biarpun ada keimanan yang kuat, mohon maaf, di saat dia menghadap ke kita ada keimanan, dan juga kadang imannya itu setengah-setengah, hanya pengen dipandang orang. Di saat dia menghadap ke kita dengan baju yang tidak pantas, mungkin kita menunduk begini, tapi di saat dia menghadap ke sana, mungkin kita langsung ngikuti badannya. Ayo, Anda bukan perempuan, Anda bukan laki-laki, ini bicara kaum laki-laki. Karena itu fitrahnya min plus, mau tidak mau. Cuman setelah itu seorang yang beriman akan mengatakan itu tidak boleh. Cuman mau tidak mau akan mencoba mengikuti. Ini semua, coba mohon maaf, Anda seorang laki-laki, ada mohon maaf, naudzubillah, ada seorang perempuan tidak pakai baju, itu mesti pikirannya ke sana, biarpun setelah mengatakan lah tidak boleh. Seorang perempuan juga demikian, ada mohon maaf, ada laki-laki yang tidak pakai baju, biarpun Anda merasa jijik dan sebagainya, tapi fitrah min plusnya itu mencoba untuk merhatikan lirik, biarpun hanya sepintas, biarpun setelah mengatakan astagfirullah nggak boleh. Nah sama, ini harus kita mencoba. Maka kami ingatkan pada saudari-saudari, muliakan dirimu dengan menutup aurat. Tapi Anda pun kalau melihat orang belum menutup aurat, khususnya wanita soleha ini, Anda pun tidak boleh merendahkan mereka, karena mereka itu dalam ujian, dalam musibah. Seharusnya kita sedih, doakan, ya Allah, semoga tetanggaku yang cantik jelita itu bisa menutup jasadnya sehingga tidak menjadi fitnah yang besar. Seperti itu, bukan kita rendahkan, wah apaan tuh anak Pak Haji Gombalan, ada usah gitu. Cuman ini masalah diri kita. Kenapa kita tidak membeli di sana? Kita kadang kalau kita sama anak-anak, tolong mau ke warung, lihat dulu keadaan warungnya. Loh kenapa? Saya manusia, saya bukan nabi. Saya manusia biasa, bukan nabi yang tidak pernah berdosa. Wah ini kalau melihat sesuatu, jangannya membekas di mata saya, di hati saya, lalu menjadikan hidup hati saya kotor sepanjang waktu. Kita menjaga diri sebetulnya, bukan merendahkan. Nah ini coba saja. Kita ingin membuat perubahan semacam ini, cara hidup Anda yang benar. Jadi jangan hanya sekedar memperbanyak ibadah, tapi ternyata pekerjaan sangat penting. Apa itu? Mengurangi dosa. Ibu-ibu yang biasa cerewet sama suami, nggak boleh. Sebab yang biasa suka cerewet sama suami itu cirinya adalah biasanya dia paling rajin tahajud, paling seneng puasa Senin Kemis. Nah,
Ibu nggak usah nertawakan temennya, nggak boleh. Itu temennya kasihan itu. Ada, karena dia sudah merasa banyak ibadah, nggak tahu begitu. Kalau ngomong sama suami itu, masya Allah, luar biasa. Kayak dia punya surga sudah. Betul Pak? Nggak berani, takut masakannya asin nanti. Nggak, maksudnya memang bukan masalah. Laki juga demikian. Imam Ghazali mengingatkan banyak orang tertipu dengan ibadah. Gara-gara ibadah ternyata sudah merasa kayak punya surga, sehingga ngomong seenaknya, merendahkan orang lain, ngomong nggak santun. Nah, ini adalah bahaya. Maka dari itu, dengan suami semakin santun, itu imammu. Dengan istri, tolong suami yang santun. Suami mentak-mentak ke istri, apalagi na'udzubillah mendengar suami mukul istri, itu dalam rumus hidup tuh nggak masuk. Ini gimana rumusnya? Ada seorang suami, sayang apa ini? Biarin. Apa rumusnya mukul istri? Allah. Jadi waktu menikah itu kan harus niatnya benar. Orang kalau menikah itu kan niatnya mau mesra. Nggak ada ya ibu bapak orang yang menikah niatnya mau berantem, ada nggak? Yakin? Tidak ada orang menikah niatnya mau caci maki dan berantem, itu tidak ada. Sebab yang niat menikah untuk berantem hanya orang gila. Betul kan? Betul. Akan tapi dalam kenyataannya ternyata banyak orang gila setelah menikah. Ramadan ini harus berubah, percaya Bu, menghabiskan pahala. Wong Anda nyelekit sama tetangga saja tidak baik kok, apalagi nyelekit sama suami yang cari nafkah kurang. Yang mencari nafkah cukup saja Anda nggak boleh ngomong kasar. Kenapa? Yang nafkahnya cukup, duitnya banyak, itu pun Anda tidak boleh ngomong kasar, biarpun dia sebenarnya tabah karena dia punya duit. Apalagi suami yang kebetulan gajinya pas-pasan, kok Anda nyelekit, sakitnya double ibu. Harus paham makna ini. Makanya jangan biasa hidup tuh tidak indah. Itulah kadang-kadang di rumah ibadah kita menemukan keluarga katanya suaminya hafal Quran, tapi kalau marah sama istrinya semuanya yang diambil di Al-Quran bukan bab rahmat, bab barokah, tapi bab nama binatang. Keluar dari mulutnya penghafal Quran, seorang istri yang ahli ibadah ternyata semacam itu. Nah, karena bulan Ramadan adalah bulan ibadah, maka tidak cukup kita hanya fokus dengan memperbanyak ibadah, ternyata subhanallah memperbaiki urusan kita dengan sesama manusia adalah sangat penting. Ibundamu bagaimana? Ayahandamu seperti apa? Kok cuek banget sama bapak ibu? Dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan pembantu di rumah. Kita harus punya akhlak mulia. Ayo kita berubah. Ramadan istimewa. Membantu di rumah Anda, bulan Ramadan puasa, taraweh juga taraweh sama Anda, puasa juga puasa sama Anda, tapi Anda tidak bisa melebihi dia. Coba pembantu Anda di rumah Anda kan puasa, Anda puasa, dia puasa, Anda taraweh, dia juga taraweh. Cuman kelebihannya pembantu di rumah Anda apa? Waktu Anda sahur dan dia sahur, dia yang membuatkan sahur buat Anda tidak pernah nyiapkan sahur buat dia. Anda mengatakan lebih bagus dari pembantu Anda betul-betul keblinger. Coba hargai dia. Berakhlak mulia itu penting, khususnya Ramadan harus Ramadan indah, Ramadan mulia, Ramadan baik. Nah, ini mengurangi kemaksiatan, termasuk urusan bisnismu. Kalau seandainya bisnismu memang ternyata hitam semuanya, 100% haram, tinggal sekarang insaf ngadu kepada Allah, ya Allah sekarang masuk Ramadan, rizkiku masih haram, aku takut puasaku tidak kau terima ya Allah, maka berikan pertolongan kepadaku untuk hijrah kepada yang halal. Tanamkan kebencian kita dengan yang haram, nanti perlahan kita akan menggeser diri kita sendiri dari keharaman secara otomatis, menjauh. Tapi yang menjadi masalah adalah cari pembenar atau pura-pura tidak tahu. Makanya tidak akan beres orang semacam itu. Kalau memang kerjaan suamimu haram, kerjaanmu haram, menyatakan itu haram, adukan di hadapan Allah. Biarpun di depan manusia nggak perlu kita sebut semuanya,
Akan tapi di hadapan Allah, ya Allah rezekiku masih haram, aku masih urusan dengan riba. Dan alangkah banyaknya orang yang katanya mengejar umrah Ramadan sekeluarga, ternyata rebutan waris belum beres, itulah sekeluarga masuk neraka lewat Mekah. Banyak orang semacam itu, dia tertipu dengan ibadahnya, tertipu dengan kebaikannya, seolah-olah selama tidak beres urusan warismu, itu jauh lebih penting. Makanya banyak orang-orang pendosa itu tampak terbungkus kebaikan. Yang paling rebut waris itu sendiri kadang orang yang paling alim di tempat tersebut dan paling banyak duitnya, yang paling banyak, paling soleh kelihatannya. Permasanya tertipu. Makanya Imam Ghazali buat satu buku Al-Kashfu wat Tabyin, kita pernah baca kitab itu, adalah orang-orang tertipu, membongkar orang-orang tertipu. Yang ulama lain menulis dengan Tanbihul Muhtarin, peringatan bagi orang-orang tertipu. Kita ini bisa tertipu semua kalau tidak berenung. Maka ayo kita masuki bulan Ramadan semuanya. Coba mulai tadi para bapak-bapak sudah mulai belanjanya harus tepat, yang paling terjaga matanya, pergi ke warung, mungkin akan buka bersama, kita makan bersama. Di samping itu Anda akan menghargai orang yang menutup auratnya, pahalanya double-double tanpa merendahkan yang belum menutup aurat. Kalau ada satu warung yang tidak menutup aurat, cukup saya tidak masuk ke tempatnya tapi saya tidak merendahkannya, hanya berdoa, ya Allah semoga besok bisa menutup auratnya, saya bisa ke warungnya, padahal masakannya enak banget. Saya tidak memaksakan biarpun enak, kalau ternyata mata saya bakal dosa. Lalu enaknya di mana kalau mata saya bakal dosa? Tolong, ini harus punya keyakinan loh ya hamba Allah. Ini urusan sepele tapi itu menunjukkan sesuatu yang ada di dalam hati Anda tanpa merendahkan. Kita ini cuek bebek kadang-kadang, apa saja ngelakuin apa saja tidak mikirkan. Kadang seorang ibu yang solehah katanya membawa suaminya jalan-jalan ke pantai. Banyak perempuan buka aurat, ini kan perempuan yang paling bodoh, maksudnya abang itu lihat bang, lebih bagus dari aku bang, itu sebetulnya ngomong gitu, cuman nggak sadar itu perempuan. Suaminya juga sebetulnya nggak sadar, dia batas tasbih kok sambil zikiran. Makanya kalau ke pantai Anda pasti pastikan pantai yang sepi, aman, yang nggak ada orang kecuali Anda dan keluarga. Wah kan cakep itu. Rekreasi bukan dilarang tapi berusaha untuk mencari yang halal.